Oke, sudah saya record ya. Oke ya, jadi ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, mahasiswa akan memahami definisi e-commerce, model e-commerce, pengelolaannya dan tantangan bisnis pada lingkungan yang berubah secara cepat. Untuk pokok bahasan, yang pertama definisi dan model e-commerce, kedua strategi pada lingkungan yang berubah secara cepat, kemudian peran dan tanggung jawab manajer e-commerce, dan yang terakhir tantangan kepemimpinan pada lingkungan masa kini. Jadi untuk perkuliahan ini mohon diperhatikan ya, karena waktu kita tidak terlalu banyak. Jadi saya hanya sampaikan poin-poin penting saja. Jadi e-commerce mungkin kalian sudah pernah dengar juga ya mengenai apa sih yang dimaksud dengan e-commerce. E-commerce itu kepanjangannya adalah electronic commerce. Nah, definisinya adalah penyebaran, pembelian, ya, penjualan, pemasaran barang dan jasa. Jadi produk itu bisa barang, bisa jasa ya, bisa berwujud, bisa tidak berwujud. Ya, melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, ya, www, World Wide Web, ya, atau jaringan komputer lainnya. Nah, e-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis. Nanti akan saya jelaskan ini apa yang dimaksud dengan sistem manajemen inventory otomatis, ya, manajemen persediaan secara otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Suara saya bisa didengar ya? Jika bisa didengar silahkan lambaikan tangan atau kasih jempol gitu ya. Karena fasilitas yang lainnya saya kunci supaya tidak terlalu ribut ya suaranya. Oke, ini mic-nya nyala sih ya. Jadi industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis. Jadi e-commerce itu bagian dari e-bisnis ya, yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, supply chain management, ya, supply chain management ini manajemen rantai pasokan, kemudian pemrosesan transaksi online atau online transaction processing, kemudian pertukaran data elektronik, ya, electronic data interchange atau ED ya, dan lain-lain. Nanti saya akan contohkan. Nah, ini contoh transfer dana secara elektronik, ini simple saja ya. Ini ada end user itu pengguna produk akhir ya. Kemudian dia di sini kalau kita lihat ini bukan berbelanja, ini kan troli ya gambarnya, ilustrasinya troli, tapi yang dimaksud di sini adalah aplikasi shopping cart, aplikasi berbelanja secara online. Kemudian ya melakukan cas ya atau pembayaran menggunakan kartu kredit ya. Kartu kredit itu kan ada Visa, ada Mastercard ya. Ada Visa, ada Mastercard. Nah, Mastercard itu lebih familiar di Eropa, sedangkan Visa lebih familiar di Asia. Nah, kemudian ketika terjadi transaksi maka akan ada notifikasi PO ya atau order form ya. Kemudian ini diteruskan kepada penjual atau merkan, merkan itu penjual ya. Kemudian juga ada notifikasi ke email pelanggan ya, email pelanggan. Ya ini transaksi seperti biasa lah ya. Kemudian barang diproses, pemesanan diproses, ya mengambil barangnya dari gudang, kemudian gudang dikirimkan ke logistik ya atau ekspedisi, kemudian ekspedisi sampailah ke end user. Nah, ini supply chain management ini agak panjang nih ya. Ya, mulai dari marketing, sales, ya, planning, order, ya seperti biasa lah. Kalau misalnya kita pengen memproduksi suatu produk dan jasa itu dimulai dari marketing. Kalau kalian sudah yang konsentrasi marketing juga, yang sudah belajar marketing, ya kan ada segmentasi, targeting, positioning, kemudian ada bauran pemasaran ya, 4P dan 3P untuk jasa. Nah, muncullah planning ya, kemudian muncullah jumlah yang akan dipesan atau berapa banyak order atau kebutuhan untuk diproses di pabrik ya. Kemudian setelah diproses maka akan dilanjutkan ke logistik atau transport ya, disalurkan ke gudang ya. Kemudian gudang akan masuk ke retailer sampailah ke konsumen akhir ya atau pengguna produk akhir end user. Nah, ini eBay ya, transaksi online di eBay seperti biasa. Kalau contohnya kalau di Indonesia kan ada marketplace, Tokopedia ya, Bukalapak ya dan sebagainya. Nah, itu reseller, reseller itu kalian misalnya sebagai penjual ya, sebagai penjual atau merkan
yang mencantumkan atau mengupload produknya di eBay atau misalnya di Tokopedia, kemudian ada pembeli yang berminat, kemudian melakukan transaksi, melakukan pembayaran menggunakan rekening PayPal. Nah, bedanya kalau di kita kan pembayaran itu bisa pakai debit ya, bisa pakai, GoPay ya kan, bisa pakai OVO, bisa pakai transfer antar rekening ya, bisa pakai kartu kredit ya, kemudian dan sebagainya. Nah, kalau di eBay dia biasanya yang paling umum digunakan adalah menggunakan PayPal ya. PayPal itu semacam rekening global atau rekening elektronik ya. Jadi misalnya kita berbelanja kan kita nggak mungkin transfer itu menggunakan bank BNI gitu atau bank BCA dan sebagainya. Karena di sana nggak ada. Makanya digunakan satuan standar pembayaran internasional yaitu menggunakan PayPal ya. Caranya cukup gampang, kalian tinggal buka saja di PayPal, kemudian daftar saja dan isi saldonya. Ngisinya sama lah kalau misalnya kita kayak ngisi OVO atau GoPay ya dan sebagainya. Ngisinya sama saja, bisa menggunakan bank konvensional. Setelah melakukan pembayaran ya seperti biasa reseller memesan barang di grosir, ya kan. Kecuali kalau misalnya kalian memang sebagai produsen atau yang menghasilkan produk tersebut. Tapi kalau misalnya mengambil lagi produk lain, ya berarti tinggal memesan di agen atau grosirnya, kemudian mengirimkannya ke pembeli ya atau end user. Nah, Edi nanti akan saya jelaskan ya berikutnya. Jadi media elektronik yang dibahas dalam materi akan lebih difokuskan dalam hal penggunaan media internet. Internet itu kepanjangannya International Network ya. Jadi jangan nggak tahu lagi itu apa sih internet. Nah, International Network ya. Sebagai jaringan publik yang besar dan dapat diakses dengan murah, mudah, serta cepat. Ya, jadi ini ruang lingkup e-commerce itu ada 3. Yang pertama Electronic Markets, EMS. Kemudian ada Electronic Data Interchange atau ED. Kemudian Internet Commerce. Ya, kalau IMS itu adalah sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan menyajikan penawaran ya, dalam sebuah segmen pasar sehingga pembeli dapat membandingkan berbagai macam harga yang ditawarkan. Contohnya itu sistem lelang online procurement ya, www.ariba.com dan agen perjalanan online. Kalau di pemerintahan ada nggak procurement ada ya, ada juga kan sistem lelang online juga. Tapi dia lebih cenderung itu berhubungan antar supplier besar ya, antar supplier besar. Jadi B2B. Oke ya, dalam pengertian lain IMS adalah sebuah sistem informasi antar organisasi ya. Jadi antar organisasi-organisasi besar ya, untuk bertukar informasi tentang harga dan produk yang ditawarkan. Nah, sedangkan ED apa sih ED? ED adalah sarana untuk mengefisienkan ya pertukaran data transaksi reguler yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi-organisasi komersial. Nah, ED ini sangat luas penggunaannya, biasanya digunakan oleh kelompok retail yang besar ketika melakukan bisnis dagang dengan para supplier mereka. Nah, ini nanti akan saya contohkan ntar lagi ya. Secara formal, ED didefinisikan oleh International Data Exchange Association atau IDEA sebagai transfer data terstruktur dengan format standar yang telah disetujui yang dilakukan dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain dengan menggunakan media elektronik. Ya. ED memiliki standar pengkodean transaksi perdagangan sehingga organisasi dapat berkomunikasi secara langsung dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain tanpa memerlukan hard copy, faktur, serta terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak disengaja dalam penanganan berkas dan intervensi manusia. Ya. Jadi untuk laporan-laporan keuangannya itu sudah secara ini ya, secara otomatis. Ini saya contohkan paling sederhana itu ED itu yang biasanya ada di hypermart. Kalau kalian pernah berbelanja di hypermart atau berbelanja di Indomaret ya atau di Alfamart ya kan. Setiap kali berbelanja itu kan ada barcode ya di setiap produk dan barang. Nah, itu selain dia menunjukkan spesifikasi produk ya atau atribut produk ya, misalnya nama produk atau mereknya, komposisinya ya. Nah, itu juga harga juga ya. Nah, itu juga
tersimpan informasi mengenai jumlah stoknya. Nah, misalnya di hypermart nih. Di hypermart itu mereka menggunakan barcode ketika nanti ada konsumen yang membeli ya. Ketika ada konsumen yang membeli, kemudian barcode-nya kan di-scan ya. Barcode itu di-scan. Nah, ketika barcode itu di-scan, maka di komputer sistem di kasir akan berkurang sebanyak satu satuan. Nah, itu juga akan secara otomatis ya, sistemnya itu akan memberikan informasi secara koneksi tadi menggunakan intranet, ya akan mengurangi juga jumlah persediaan yang ada di gudang. Ya. Nah, di gudangnya hypermart misalnya. Ya. Kemudian selain informasi pengurangan barang yang tersedia di gudang hypermart, juga informasi mengenai pengurangan stok barang juga berkurang di suppliernya. Ya. Nah, inilah salah satu keunggulan EDI. Nah, secara konvensional misalnya kita sebagai entrepreneur atau kalian sebagai mahasiswa, kalau buka warung kan, ya buka warung atau toko sembako misalnya, kalau habis kan secara konvensional atau secara biasa gitu kan, tidak menggunakan teknologi kan, melakukan reorder ulang saja dengan menelpon suppliernya. Nah, beda dengan EDI ini. Kalau EDI ini kan biasanya banyak digunakan oleh pemain-pemain besar. Jadi tidak perlu lagi memesan secara manual, tetapi bagian gudang dia bisa tahu di dalam toko, hypermart ya, dep store itu sudah berapa, misalnya Pepsodent itu udah berapa sih jumlah Pepsodent yang sudah terjual. Jadi di gudang sudah tahu, jadi tidak perlu lagi menunggu atau mengambil di gudang. Nanti bagian gudang otomatis akan mengesup ke tokonya. Begitu juga di bagian supplier besarnya. Supplier besar sudah tahu bahwa posisi di gudang hypermart atau Alfamart, Indomaret itu sekian. Jadi itu juga efisien dan efektif ya untuk menghilangkan penundaan. Nah, kemudian gimana dengan sistem pembayarannya? Itu tadi kan dengan sistem EDI, ya mereka kan pakai deposit dan sebagainya. Begitu juga dengan faktur. Ya, fakturnya juga tidak perlu ya, tidak perlu menggunakan kwitansi ditagih manual gitu, tidak perlu. Si owner atau si direkturnya tinggal melihat saja berapa sih jumlah tagihan ya yang harus dibayarkan. Jadi tidak perlu terlalu banyak menggunakan hard copy ya, tapi sebagian besar soft copy. Kemudian kelebihan lain apa? Kelebihan lain ya jelas karena dia menggunakan EDI itu dia terkoneksi secara server ya. Nah, kalian mungkin sudah paham ya apa arti server itu. Jadi e-commerce ini kan lanjutan dari mata kuliah sistem informasi manajemen ya. Jadi udah tahu apa yang dimaksud dengan sistem informasi dan manajemen ya. Nah, jadi ada yang dinamakan dengan server. Apa bedanya server dengan, kalau fisik tuh paling mudah gini lah. Kalian kan tahu hard disk ya. Hard disk tuh kan fisiknya jelas. Tempat untuk menyimpan data. Kalau sistem komputer kan banyak tuh. Kalau ditanya apa sih komputer tuh yang terlibat dalam pemrosesan data tuh, mulai dari awal misalnya kalian sampai ke Zoom nih, kan banyak tuh. Nggak bisa langsung tiba-tiba langsung pakai Zoom. Kalau pakai HP, smartphone juga sama. Berarti kan harus ada prosesornya dulu ya, harus ada prosesornya dulu atau papan PCB-nya harus ada, kemudian prosesornya ya. Kemudian harus ada apa lagi? RAM ya kan. Harus ada VGA card ya, sound card ya dan sebagainya sampai ke LCD dan sebagainya, sampailah ke OS ya. Nah, harus ada OS-nya kan, operating system-nya, apakah Android ya, apakah iOS. Kalau di laptop kan ada Windows, ya, ada Linux, ya, ada Macintosh ya dan sebagainya. Nah, baru bisa diinstallah Zoom misalnya kan, baru bisa digunakan secara baik gitu ya. Nah, begitu juga nih dengan sistem di EDI itu ya. Nah, perbedaannya kalau hard disk untuk menyimpan data apapun, untuk menginstal software atau perangkat lunak, kemudian untuk menyimpan data. Kalau hard disk, tetapi kan itu dalam bentuk fisik. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya laptop, punya HP, dibanting, rusak atau kena air, maka rusak. Nah, beda dengan sistem EDI. Kalau EDI dia setiap ada transaksi tadi yang mulai dari scan ya dan sebagainya, otomatis manajemen inventory-nya otomatis tuh ya berkurang satu satuan ya. Misalnya ada 500, ada yang di-scan
499, 498 itu di supplier-nya udah tahu semuanya. Jadi dia nggak perlu lagi mesan ulang. Nah, tapi bedanya kalau setiap dia transaksi, kalau server dia akan di-upload. Nah, sistemnya kan kalau ini kan ada download, ada upload. Kalian kan biasanya tahu download YouTube, upload YouTube, ya kan? Kalau download mengambil data yang ada di server. Kalau upload mengupload ya atau menyimpan data di hard disk-nya virtual. Nah, bedanya tadi kalau misalnya nggak pakai ED, nyimpan Excel lah paling sederhana, nggak usah software yang aneh-aneh lah ya, atau pembukuan yang aneh. Excel aja atau Word atau skripsi lah. Nah, kalau kalau misalnya kita ngetik skripsi udah selesai sampai bab berapa, kalau hard disk-nya rusak, habis. Ya kan? Nah, beda dengan server. Kalau server, setiap kalian mengetik, misalnya kalian upload di Google Drive, ya, atau kalian misalnya punya website pribadi, kalian bisa upload di dalam sistemnya. Jadi nanti ketika terjadi kehilangan atau kerusakan komputer, apapun itu, maka akan bisa di-download kembali. Nah, itu juga sistemnya sama seperti itu. Kalau misalnya tokonya kebakaran nih, nah kan bingung tuh kalau konvensional, aduh banyak tagihan tuh, catatan-catatan tuh kebakar semua. Nah, kalau di ED nggak seperti itu. Tinggal download lagi, tinggal di backup bahasanya ya. Kemudian lanjut lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan ini ya, silahkan gunakan fasilitas raise hand ya atau angkat tangan atau bisa chat kalau ada yang belum jelas ya. Kalau ada yang belum jelas bisa gunakan fasilitas raise hand. Fasilitas raise hand itu ada di sebelah kanan bawah more. Klik saja tanda titik 3 itu kemudian pilih angkat tangan, nanti saya akan aktifkan mic-nya biar bisa bertanya secara langsung ya. Atau boleh disampaikan lewat chat. Lanjut. Ini sudah jam berapa? Oke, masih belum. Kemudian internet commerce ya. Internet commerce adalah penggunaan internet yang berbasis teknologi, informasi, ya, dan komunikasi untuk perdagangan. Kegiatan komersial ini seperti iklan dalam penjualan produk dan jasa. Transaksi yang dapat dilakukan di internet antara lain pemesanan, pembelian barang, di mana barang akan dikirim melalui ekspedisi ya, setelah uang ditransfer ke rekening penjual. Penggunaan internet sebagai media pemasaran dan saluran penjualan terbukti mempunyai keuntungan antara lain untuk beberapa produk tertentu, lebih sesuai ditawarkan melalui internet ya, menggunakan koneksi ya harusnya ya, menggunakan koneksi internet. Harga lebih murah mengingat membuat website di internet ya, website pribadi ya, website jualan ya, itu lebih murah biayanya dibandingkan kita membuka outlet retail di berbagai tempat ya, jelas. Atau kita bisa sekarang kan sudah banyak marketplace kita bisa manfaatkan, nanti kita bahas di. Selain itu, international network ya, jaringan global itu merupakan media promosi perusahaan dan produk yang paling tepat dengan harga yang relatif lebih murah. Ya, serta pembelian melalui internet akan diikuti dengan layanan pengantaran barang sampai di tempat pemesan. Nah, karakteristik e-commerce itu apa saja? Ya, jelas transaksi tanpa batas, ya. Perusahaan atau individu dapat memasarkan produknya secara internasional melalui internet tanpa batas 24 jam. Nah, sekarang kan kita bisa ekspor ya, misalnya menggunakan FedEx ya. Nah, ini bisa diakses tanpa batas. Transaksi anonim, artinya tidak perlu bertemu. Kalau konvensional kan kita harus bertemu ya. Kalau di sini ini tidak perlu. Ya. Sepanjang sistem pembayarannya itu sudah diotorisasi. Kemudian ada produk digital dan non digital. Kalau yang digital kan kayak software ya, kemudian musik, produk lain yang bersifat digital itu bisa dipasarkan. Nah, tapi ada juga yang ya tidak relevan, misalnya untuk furnitur-furnitur yang terlalu besar kan itu agak sulit ya kalau dijual di ini. Kemudian produk barang tidak berwujud. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce dengan menawarkan barang tidak berwujud seperti data, software, dan ide-ide yang dijual melalui internet. Nah, kemudian klasifikasi. Ya, klasifikasi e-commerce nih, kita cepat saja. Yang pertama ada B2B. B2B itu singkatnya business to business. Jadi antara produsen ke produsen ya, penjual ke penjual. Nah, contoh yang paling mudah apa? Nah, contohnya ini Garuda Indonesia. Itu B2B. B2B itu maksudnya gini, kalau misalnya kerjasamanya antar partner, agen atau perjalanan travel lah ya.
Travel dengan Garuda itu kerjasamanya itu B2B ya, business to business. Walaupun pada perkembangan sekarang ini udah B2C juga kan. Artinya apa? Konsumen bisa memesan secara langsung kan, misalnya AirAsia, Lion ya, atau menggunakan platform yang lain atau aplikasi lain seperti toko apa, Traveloka ya, tiket.com dan sebagainya. Kemudian ada B2C. Nah, B2C itu business to customer. Nah, ini yang paling banyak juga ya. Jadi mekanisme toko online, electronic shopping mall. Contohnya apa? Ya ada eBay, ya kan, Lazada, ya Amazon, ya kan, Walmart, bineka.com, Blibli, ya. Jadi itu B2C, artinya misalnya kalian langsung berhubungan dengan pihak yang menjual, ya, pihak yang menjual secara langsung. Kemudian C2C ya, C2C itu konsumen menjual secara langsung ke konsumen lain atau mengiklankan pribadi di internet, ya. Nah, salah satu contoh perusahaan e-commerce yang di dalamnya terdapat tipe C2C ya, itu berniaga.com. Ya, sekarang kan udah gabung ya, berniaga.com itu gabung dengan Toko Bagus. Jadilah OLX ya. Itu tagline-nya klik temuan deal itu ya, yang berniaga.com. Sekarang sudah gabung ya, berniaga.com dengan Toko Bagus gabung jadi olx.co.id. Nanti kita bahas apa sih bedanya .com, .co.id itu apa bedanya, itu ada bedanya semuanya. Kemudian ada juga yang C2B. Jadi e-commerce itu yang namanya elektronik itu dia bukan hanya sekedar ini ya, bisnis saja. Jadi semua yang terlibat dalam mekanisme pertukaran data itu masuk dalam e-commerce. Nah, ini yang apa, non bisnis nih ya. C2B ya, customer to business nih. Nah, contohnya Google AdSense, affiliate marketing. Affiliate marketing itu salah satu program yang disediakan oleh penjual ya dalam satu website tertentu. Jadi kita daftar dulu sebagai peserta affiliate referral program atau affiliate marketing. Nanti kita akan diberikan link itu kita simpan di deskripsi, bisa di deskripsi website kita, bisa di deskripsi media sosial ya, atau di blog kita. Jadi nanti ketika ada visitor atau pengunjung mengklik link tersebut dan terjadi transaksi, maka kita akan mendapatkan fee. Nah, banyak ya, di Bineka ada, Lazada ada, ya Blibli ada. Kalian bisa manfaatkan salah satu program tersebut. Kemudian juga ada yang non bisnis e-commerce ya, seperti lelang online pemerintah itu juga menggunakan e-commerce. Nah, ini aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce. Banyak nih, ada email, messaging, langsung ke gambar aja ya. Nah ini email, messaging, ya ada Yahoo ya, Yahoo, kemudian Gmail, ada Horde, ada Roundcube webmail, ya ini yang berbayar nih, Horde, Roundcube webmail ini yang berbayar. Kemudian ada content management system. Nah, kalian kan biasanya tuh ngelihat konteks secara utuh website, ya itu salah satunya ini dibuat dengan menggunakan content management system ya. Kemudian ada dokumen, spreadsheet, database dan sebagainya, ada Google Drive, ForShare, RapidShare ya. Kemudian ada akunting dan sistem keuangan, ada Zahir, Dokuku, ERP Next. Nah, ini banyak nih ya. Informasi pengiriman dan pemesanan, kalian melakukan tracking di JNE, di Pos Indonesia, di Tiki ya. Kemudian pelaporan informasi dari klien. Ini partisipannya 272 ya. Di Telegram cuma 200 berapa? Nggak terlalu banyak. Ya, kemudian pelaporan informasi dari klien dan enterprise ya. Ada SSL, Secure Socket Layer. Jadi kalau misalnya kita tuh punya website, ya kita harus ada keamanan di sini. Jadi beberapa vendor yang menyediakan server ya atau hosting itu nanti tempat kita menyimpan websitenya ya. Bentuknya dalam bentuk sewa gitu ya, sewa tempat server. Jadi kalian nggak perlu beli server yang sampai mahal itu, kalian cukup beli hosting juga bisa. Menyewa, artinya menyewa servernya. Kemudian ada rumah web client zone. Nah, sistem pembayaran domestik itu banyak tuh ya. Sekarang kan udah lebih banyak lagi kan. Transfer itu kan udah biasa lah ya, transfer. Kemudian ada DigiCash, Dispaul, e-check, ya, PayPal. Yang paling umum tuh PayPal ya. PayPal, kartu kredit ya, kayak gitulah ya. Kemudian online shopping. Nah, online shopping ini
aplikasi yang digunakan biasanya kayak marketplace ya untuk belanja online dia. Nah, contohnya PrestaShop. Nah, pernah nggak lihat PrestaShop? Ya, OpenCart. Jadi kalau kalian misalnya mau buat website e-commerce, nah itu nggak perlu terlalu susah-susah sebenarnya karena aplikasi-aplikasi ini itu sudah menyediakan. Tinggal kalian install saja. Bedanya. Nah, saya lihat gambar dulu nih. Aktif nggak semua nih gambar nih? Nah, bedanya kalau di dalam komputer kan kalian install aplikasinya misalnya SPSS ya atau Word atau Excel, installnya di hard disk. Ya kan sehingga bisa digunakan. Nah, bedanya kalau yang aplikasi online shopping itu aplikasi itu diinstal di server yang tadi saya sebutkan. Ya kan? Kalau yang Word, Excel ya dan sebagainya kan installnya di hard disk. Fisiknya kelihatan di dalam laptop itu bisa dilepas, bisa ditambah, ya kan? Nah, itu yang install tuh aplikasi itu. Tapi kalau untuk online shopping ini PrestaShop, OpenCart, ya, Magento, Drupal Commerce itu satu aplikasi utuh yang siap digunakan. Jadi kalian tinggal upload aja, upload produknya, misalnya tas, masukkan tas, deskripsinya apa, harganya berapa. Nah, itu menggunakan online shopping itu. Tapi dia diinstal di dalam server. Jadi kalian harus punya servernya dulu. Nah, server itu harus nyala 24 jam. Contoh server paling mudah apa ya? Misalnya kayak ngisi KRS. Ya kan, ngakses unmuh.pnk.academic.id itu kan ada servernya tuh. Server itu nyala terus dia kalau di kampus tuh. Kalau server itu mati, nah itulah yang kalian biasa nggak bisa akses KRS-nya. Karena servernya mati. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya tuh kayak harddisk besar. Ya, harddisk besar tetapi dia dihubungkan dengan ISP atau Internet Service Provider, misalnya Telkom ya atau Indosat dan sebagainya ya. Jadi bisa diakses secara global. Data-datanya disimpan di server itu gitu. Kemudian cara kedua bisa juga dengan menyewa hosting ya. Menyewa hosting. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas. Banyak nih aplikasinya. Jadi tidak perlu kita pakai template yang ini ya, pakai yang isinya juga sudah lengkap. PrestaShop, OpenCart, Magento, Drupal Commerce, ZenCat, OS Commerce, Patricat. Nah, banyak tuh ya. Kemudian ini ada conferencing ya, conferencing itu kalau sekarang kan udah pakai Zoom, udah pakai Google Meet ya. Nah, kalau dulu tuh ya dia pakai ini masih ada sih digunakan ya, kayak eVisit ya, FaceTime, Yukma ya, iChat ya. Yahoo Messenger kan zaman dulu atau Camfrog kalau kalian pernah dulu digunakan ya. Kemudian online banking atau internet banking ya bisa menggunakan ya bank-bank tadi lah ya, selain bank konvensional ya juga bank konvensional aja ya. Bank itu kan ada bank sentral, ada bank umum ya, ada bank pekreditan rakyat. Kalau bank sentral siapa? Bank sentral ya BI ya, Bank Indonesia. Kalau bank umum ya bank konvensional itu ya BNI, BCA, Mandiri ya, BSM dan sebagainya. Nah, ini bisa menggunakan beberapa fasilitas internet banking. Kemudian yang produk digital, non digital ada YouTube ya. Ini juga bisa digunakan ya untuk bisnis. Nah, jangan lupa subscribe YouTube saya ya. Jadi biar kalian bisa tetap update melihat. Jadi sebenarnya beberapa materi itu udah ada juga di dalam video YouTube saya ya. Ada juga di dalam YouTube video saya. Kalian nanti sebenarnya bisa tonton saja. Apalagi yang sifatnya tuh tutorial-tutorial tuh ada di dalam YouTube saya. Kemudian SoundCloud ya, ada Instagram, ada Hair Mixer dan sebagainya. Kemudian online SEO, nah ini paling penting nih ya. Online SEO. SEO itu apa sih? Nah, SEO itu Search Engine Optimization. Nah, panjangannya Search Engine Optimization. Nah, kalau di dalam e-commerce, ya kan, nanti di YouTube kita bahas juga. Di e-commerce inilah yang paling biasa digunakan sih Google lah, Google ya. Yahoo, Bing. Nah, pernah nggak dengar Bing? Jarang sih ya, Bing jarang ya. Ya, paling Google dan Yahoo. Tapi kan Yahoo kan udah nggak terlalu sering digunakan lah ya. Paling banyak sering digunakan kan Google. Jadi memang semua apapun lah ya, konten-konten mau dia web usaha atau web blog pribadi dan sebagainya, itu pasti berlomba-lomba meningkatkan traffic ya, meningkatkan traffic
traffic tuh kunjungan, ya, kunjungan supaya banyak orang yang datang ke website tersebut sehingga dengan banyaknya tersebut kan bisa meningkatkan ya, peluang untuk transaksi ya. Nah, selain itu kan kalau di Google kan ada Google AdSense kan. Nah, Google AdSense kan kalian bisa cari uang dari situ. Semakin banyak diklik ya kan, semakin banyak orang berkunjung ke website yang kalian bangun, maka kalian akan mendapatkan sejumlah uang. Tapi tadi ya bayarnya pakai PayPal tadi, harus siap rekening PayPal. Kemudian itu Google ya. Jadi memang kita harus buat produk yang benar-benar itu menarik sekali. Jadi ketika kalian kan biasanya kalau menggunakan Google kan paling kalau untuk tugas gitu ya, tugas misalnya membuat makalah. Nah, nanti yang paling atas tuh, ini saya contohkan ya, ntar ya. Bentar, saya buka dulu. Yang saya share. Ini kelihatan ya. Nah, ini Google nih ya. Misalnya kalian cari apa? Makanan khas gitu ya. Makanan khas Pontianak misalnya. Wah, kan banyak tuh. Nih. Nah, itu kan ada Tokopedia, ya kan? Nah, ada GoTravelly ya. Jadi memang website-website ini dia membuat keyword yang supaya ada visitor atau kita itu yang mencari itu lebih mudah ditemukan gitu ya. Contoh kalian kalau cari tugas, mungkin nggak kalian tuh masuk ke, ini kan masih banyak ya, coba perhatikan nih ya. Ini kan masih banyak nih. Ada page 1, page 2, berikutnya ini banyak nih. Tuh ada sampai berapa page. Tapi kan kalian kan nggak mungkin masuk ke page yang sampai 10 ya, agak jarang lah ya. Paling kalau cari artikel, cari gambar, ya, cari apapun lah ya. Jadi bukan hanya ini makanan kan. Jangan lapar ya. Nah, jadi cari apapun pasti nanti yang paling sering dilihat ya cukup di page yang pertama. Nah, artinya produsen itu apapun dia lah ya, baik dia pengusaha, bidang usaha ataupun misalnya dia penulis ya, blogger, ya, YouTuber juga ya. Itu dia berlomba-lomba membuat keyword yang mudah ditemukan oleh visitor atau pengunjung. Nah, kan nggak mungkin ngeklik yang di page 2 pasti yang ini ya klik ya coba. Nah, dengan adanya klik itu akan meningkatkan traffic. Nah, sekarang kita coba lihat. Ini kelihatan nih ya. Saya lihat lagi. Oke, ini udah desktop betul. Kalau kalian mau lihat peringkat itu di Alexa, lihat aja di Alexa ya, Alexa peringkat. Nah, nih Alexa nih. Nah, kalian tinggal klik saja di Alexa. Ini kita bentar lagi ya kita ya. Nah, ini Alexa kalian bisa lihat. Nah, ya. Kelihatan nggak? Saya besarkan. Nah, nih peringkat pertama. Ini artinya dia bukan juga macam transaksi gitu ya, enggak. Kan beda-beda konten kan, ada yang berita ya. Google itu jelas dia di peringkat 2 karena sering dibuka gitu maksudnya. Oke Zone, Tribun News ya, youtube.com, kompas.com, Grid ID dan seterusnya. Nah, Tokopedia ya, tokopedia.com. Artinya apa? Kalau kita di e-commerce ini bukan menjadi patokan ya, tetapi kita sudah bisa memetakan bahwa ternyata memang banyak orang itu buka Tokopedia kalau berbelanja. Ini bukan promosi, tapi kita bisa analisis di sini ya. Tokopedia itu di peringkat 8, artinya dia paling sering dibuka oleh visitor atau pengunjung atau calon pembeli atau pelanggan atau konsumen. Kemudian ada di 9 disusul liputan 6 Sindo, Bukalapak di nomor 11 ya. Ya lumayan lah ya. Jadi artinya tuh bukan juga oh nggak laku gitu kan. Nah, belum tentu juga sih. Tapi ya itu tadi artinya ya lumayan sih ya peringkatnya ini Kumparan, Merdeka. Jadi itulah. Jadi mereka ini tiap hari ini mikirkan ini gitu.
ya mikirkan ini supaya gimana nih keywordnya itu bisa mudah ditemukan gitu. Websitenya misalnya mau bahas apapun, mau cari artikel apapun, ya ditemukan website saya gitu. Begitu juga dengan YouTube, kalau misalnya kontennya tentang apa ya yang mudah ditemukan ya konten itu. Gitu. Nih Shopee, ya ini banyak nih yang belanja di Shopee. Ya, JPNN kapan lagi, ya itu banyak tuh. Ya ini yang Indonesia, kalian bisa nanti lihat yang global. Nah ini global, tinggal diklik saja global ya. Nah, tuh, bisa lihat nanti peringkat-peringkatnya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ada yang ditanyakan nih. Anissa Safitri. Bentar saya make co-host. Oke, silakan aktifkan mic-nya. Gimana Anissa? Iya Pak, Ya. salah tadi Pak, salah pencet. Oh, salah pencet. Mau ini ya spot lah, lumayan ya. Oke ya, lanjut ya. Ini bentar lagi kita sudahi ya. Jadi nggak usah terlalu lama. Nanti tinggal dibaca saja. Iya Pak. Mana nih? Nah, jadi model e-commerce tuh ada iklan baris, ya, ada iklan baris. Iklan baris tuh yang kemarin itu loh, yang OLX ya sekarang namanya. Walaupun agak jarang ya, iklan baris retail tuh kayak Bineka, ya Lazada, ya Zalora dan sebagainya itu yang B2C tadi ya, langsung dari produsen ke konsumen. Selanjutnya marketplace. Nah, marketplace kan kalian udah paham, marketplace itu kan kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya itu masuk marketplace. Nah, apa sih bedanya dengan yang retail ini? Yang ini dulu lah ya, iklan baris, ya jelas beda. Bedanya di sistem keamanan. Kalau OLX ini menyediakan websitenya. Kemudian ada penjual, ada pembeli. Penjual menguploadkan spesifikasi produknya ke dalam website olx.co.id. Kemudian ada pembeli kan melihat listnya. Kurang lebih ini kayak media sosial ya, kayak di Facebook atau di Pontianak Informasi. Nah, bedanya apa dengan marketplace? Jelas dari sisi keamanan. Karena penyedia itu hanya menyediakan tempatnya saja, silahkan penjual mengiklankan produknya. Nanti kalau ada transaksi, lakukan transaksi antar konsumen. Nah, jadi si OLX itu tidak bertanggung jawab atas transaksi antara penjual dan pembeli, ya. Sama juga kalau kayak di Facebook kan langsung itu antara penjual dan pembeli ya. Facebook kan dia hanya menyediakan saja wadahnya. Nah, kalau marketplace beda kan, dia kayak Tokopedia, dia ada dinamakan dengan rekening bersama atau escrow. Sistem escrow itu sistem rekening bersama. Jadi ya seperti biasa lah ya. Kita di Tokopedia tuh kita bisa punya 2 akun, bisa sebagai penjual, bisa sebagai pembeli ya. Jadi mahasiswa ini jangan cuman beli ya, kalian kan bisa jual juga tuh di Tokopedia ya. Punyalah, harus punya akunnya semua. Punya akun Tokopedia, punya akun Bukalapak, punya akun Shopee ya. Jadi nanti ketika kita ada produk-produk lokal ya, produk-produk yang mungkin kita punya produk sendiri ya, kita bisa upload di dalam ini, di marketplace tadi. Selain kita misalnya punya website pribadi atau kita buat di Instagram untuk reviews ya kan, atau buat YouTube-nya ya. Nah, selain itu kita bisa manfaatkan marketplace karena kan nanti banyak orang yang cari itu. Misalnya makanan khas ini di mana sih belinya kan? Ada yang pengen dari luar kan. Nah, ketika keyword itu dicari, makanan khas Ketapang misalnya, makanan khas Sambas, maka muncullah nanti ya produk-produk makanan yang kita upload. Nah, itu. Nah, bedanya itu jelas tadi ya, sistemnya escrow. Jadi kan pembeli melakukan transfer dulu, transfernya tidak langsung masuk ke penjual, tapi ditahan atau transfer ke rekening bersama ya, ditahan dulu oleh vendornya atau penyedianya, sehingga sampai terakhir kan ada testimoni ya dan sebagainya, barulah dalam beberapa hari uang ditransferkan ke penjual ya. Begitu juga ada komplain, kalau ada komplain dan sebagainya sampai misalnya ada kembali atau refund ya, bisa di-refund uangnya. Jadi aman. Nah, aman karena ada yang nanggung. Beda dengan yang iklan baris tadi ya. Ini nanti kalian baca saja. Nah, itu kan ada analisis SWOT ya, teknik yang dapat digunakan untuk perencanaan strategi, ada analisis SWOT. Ini SWOT kan udah belajar juga di semester sebelumnya ya. Ada kekuatan, ada kelemahan, ya kan? Kekuatan, kelemahan itu di sisi internal. Sama lah kita sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, sebagai karyawan misalnya yang ada di suatu perusahaan atau organisasi, kita punya strength dan
weakness ya, SW, kekuatan dan kelemahan. Misalnya kalau di produk, kita punya kualitas produk yang bagus. Ya kan, kelemahan mungkin mudah ditiru misalnya kan. Kemudian OT-nya apa? Opportunity dan threat. Ada peluang, ada ancaman. Ya, peluang mungkin produk ini masih belum banyak dilirik orang lain misalnya. Atau kalau sebagai karyawan SDM kalian punya kemampuan yang belum dimiliki orang lain. Kemudian ancaman tuh jelas pesaing ya, pesaing usaha. Makanya kalau di pemasaran tuh kan banyak tuh ada macam-macam lah ya, panjang lah kalau dijelaskan. Tuh kalau kalian lihat itu top e-commerce market in Asia, itu paling banyak tuh China, Jepang ya, South Korea. Makanya Indonesia ini cuman banyak jadi ini ya, konsumen. Paling banyak tuh China tuh ya, untuk total penjualan. Nah, ini kan 2000 ini ya, kalau kalian mau lihat yang baru itu ada di sini ya. Nih, tar ya. Internet World State. Nah, yang ini ya, salah. Ini yang ini ya. Nah, kelihatan nggak nih? Coba. Tar. Oh, kelihatan ya. Coba saya ulang ya. Nggak kelihatan. Nah, ini ya Internet World State. Nah, ini klik aja World State. Tuh, 2020 Q2 nih. Tuh lihat. Yang paling banyak yang mana? Nah, ini kan populasinya nih. Nah, besarkan ya. Pengguna internet Juni ya, tuh 30 Juni 2020. Asia yang paling banyak. Nah, memang kita peluangnya besar gitu. Ya, kita melihatnya. Jadi memang makanya kita dibidik oleh pasar-pasar asing karena peluang peluang kita yang dijadikan target gitu. Harusnya kita juga ikut ya terlibat apa namanya? Kalau dalam istilah pemasaran tuh ada kalian pernah belajar Blue Ocean Strategy ya, Blue Ocean Strategy. Juga mengambil celah pasar yang tidak dilirik oleh pesaing. Ya. Besar sekali potensinya ya. Ada yang mau tanyakan? Cukup?